Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى مؤلف هذا الكتاب للإمام العارف بالله كتب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد. إن الله ينفعنا بركته وأنواره وأسراره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Pada kesempatan kali ini mari kita bareng-bareng bersama mengharap manfaat, mengharap ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, tabarrukan dengan membaca kitab Risalatul Muawanah yang dikarang oleh Al-Imam Qutbud Da'wah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau juga salah satu pengarang Ratibul Haddad. Dan karangan beliau begitu banyak kitab-kitabnya, salah satunya adalah kitab Risalatul Muawanah. Semoga dengan kita membaca kitab ini Allah akan berikan manfaat buat saya pribadi dan seluruh yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Semoga Allah berikan manfaat yang sebesar-besarnya dan Allah akan bukakan ilmu kepada kita. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmatika wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawis kabeh puji lillahi iku tetep kagungane Allah Ta'ala. Al-Wahidi kang moho siji, Al-Majidi kang moho agung, Al-Jawadi kang moho pemurah, Al-Wahabi kang moho pemberi, Ar-Razzaki kang paring rizki, Al-Hannani kang lemah lembut mengasihi, Al-Mannani kang paring anugrah, Alladzi ba'atha kang wis ngutus sapa alladzi Allah Ta'ala Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatama anbiya'ihi ing pungkasane para nabi, birisalatihi kelawan utusane Allah ila jami'il insi maring sekabehe menungsa wal jan lan sekabehe jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, pemberian, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif kitab juga menyampaikan di dalam mukaddimahnya menyampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir daripada nabi. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila jami'il insi wal jan, kepada seluruh manusia dan jin. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu bukan hanya kepada manusia, tapi termasuk kepada para jin. Jadi apakah jin ada yang beriman? Jin yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala lan wis ngudunake sapa alladzi alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad al-Furqana ing Al-Qur'an. Fihi ing dalam Al-Qur'an hudan petunjuk linnasi maring menungsa wa bayyinatin ana pira-pira bukti kang nyata minal huda saking petunjuk, wal furqan lan pembeda. Apa ini furqan pembeda di sini? Yaitu yang membedakan bainal haqqi wal batil,
Jadi Al-Quran di situ bisa menjadi pembeda mana orang yang baik, mana orang yang jahat, mana orang yang taat, mana orang yang maksiat, yang membedakan antara hak dan yang batil. Wa syuri'a lan wis den utus lahu kadue Kanjeng Nabi Muhammad wali ummatihi lan kadue umat Kanjeng Nabi Muhammad ma opo barang ausa kang wis paring wasiat sapa alladzi bihi kelawan ma Nuhan ing Nabi Nuh, wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim, wa Musa lan Nabi Musa, wa Isa lan Nabi Isa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengutus Nabi Muhammad. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, Allah pun mengutus dan memberi perintah wasiat kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seperti ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Itu semua pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini ada kelebihan. Wa faddala lan wis paring keutamaan sapa alladzi dinahu ing agamane Kanjeng Nabi Muhammad ala sairil adyan, maring sekabehane agama. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu agama yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Apakah agama sebelumnya salah? Tidak salah, tapi disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini Nabi Muhammad dapat keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya Nabi Muhammad atas agama-agama yang lain yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu lan wis dadekake sapa alladzi hu ing Kanjeng Nabi Muhammad dadekake apa akrama khalqihi ing sak mulya-mulyane makhluk alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baiknya makhluk. Jadi Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk. Tidak ada makhluk apapun, entah jin, entah malaikat, entah seluruh apa yang disebut makhluk. Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut makhluk. Tidak ada makhluk yang lebih mulia ketimbang Nabi Muhammad. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk. Dan keutamaannya diberikan bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Wa ja'ala lan wis dadekake sapa alladzi Allah taala ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi Muhammad dadekake apa khairu ummatin ing sak bagus-baguse umat ukhrijat linnas kang wis den tokake sapa umat linnasi maring menungsa. Jadi kita pun dapat keutamaan dari Allah taala karena keutamaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya umat. Kenapa kita dijadikan sebagai sebaik-baiknya umat? Karena kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk. Subhanallah. Jadi kita hebat, kita mulia itu bukan hanya karena kita hebat, tapi mulianya kita, Allah muliakan kita karena bersandar kepada manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad, dan kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika cerita ketika menjelang wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu bertanya kepada malaikat Israel, ya Israel, man li ummati min ba'di. Kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man li ummati min ba'di. Kalau aku tidak ada, wahai Jibril, nanti siapa yang akan memperhatikan umatku? Nabi Muhammad bertanya saat sakaratil maut. Saat menjelang wafatnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril. Siapa yang akan memperhatikan umatku kalau aku tidak ada, wahai Jibril? Malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya Allah, basyir habibi Muhammadan.
berilah kabar gembira kepada Muhammad kekasihku. Annahu awwalun nasi khurujan minal ardi idza bu'itsu. Nabi Muhammad akan aku jadikan manusia yang pertama kali aku bangkitkan di hari kebangkitan. Wasayyiduhum idza jumi'u, dan aku jadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin saat seluruh manusia itu dikumpulkan. Wa annal jannata muharramatun ila sairil umami qabla ayyadkhulahu ummah. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat sebelum Nabi Muhammad beserta umatnya masuk ke dalam surga. Semoga kita semua Allah selamatkan. Jadi karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita memperoleh keutamaan dari Allah, dijadikan sebaik-baiknya umat, dan bahkan kita pun nanti akan masuk ke dalam surga sebagai rombongan pertama. Karena surga ini diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat sebelum Nabi Muhammad beserta umatnya masuk ke dalam surga. Semoga Allah kabulkan permintaan kita, harapan kita, dan kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ja'ala ummatahu khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian siapa umatnya Nabi Muhammad? Yaitu yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yu'minuna kang podo iman sapa umat billahi maring Allah Ta'ala, kelawan Allah Ta'ala, wal yaumil akhir lan ing dino akhir. Jadi kalau orang mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka dia harus beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa ya'muruna lan padha merintahake sapa umat bil ma'rufi kelawan gawe bagus. Memerintahkan umatnya Nabi Muhammad kepada sesamanya untuk saling berbuat baik. Untuk mengingatkan, ayo sholat, ayo zakat, ayo bersedekah, saling mengingatkan untuk mengajak, memerintahkan untuk berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar lan padha nyegah sapa ummah anil munkari saking kemungkaran. Wa yata'awanuna lan podo nulung sapa umat alal birri ing atase kebagusan wa taqwa lan takwa. Wala yata'awanuna lan ora podo nulung sapa umat alal itsmi ing atase gawe dosa wal udwan lan permusuhan. Wa yuqimuna sholata lan ngedekake sapa umat as-sholata ing salat. Wa yutuna lan ngetokake sapa umat az-zakata ing zakat. Wa yatawassauna lan padha paring wasiat, paring nasihat sapa umat ala sabri ing atase kesabaran. Wa yujahiduna fi sabilillahi lan padha bersungguh-sungguh sapa umat fi sabilillahi, padha mujahadah, padha berani berkorban fi sabilillah ing dalam sabilillah. Wala yakhafuna laumata laim lan ora padha wedi sapa umat laumata laim ing paidonane wong kang maido. Min ahli zaghi saking wong kang senengan maido wala khidlani lan wong kang padha menghina. Jadi kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, nah ini kadang begini, kita sering mengucapkan diri kita adalah umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita layak untuk disebutkan sebagai umatnya Nabi Muhammad? Maka ini ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad. Ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad yang pertama adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman akan datangnya hari akhir. Kalau ada orang yang nggak beriman kepada Allah dan nggak beriman kepada akan datangnya hari akhir, maka ini tidak termasuk umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya juga kaitan hari akhir, kemarin ada beberapa orang yang menyampaikan tentang dan bertanya kepada saya, Gus, bagaimana, apakah benar tanggal 15 Ramadan akan datang tanda kiamat besar, yaitu ad-dukhan? Bertanya kepada saya seperti itu. Untuk saya pribadi saya tidak bisa menjawab dan saya tidak tahu akan hal itu. Tapi tanda kiamat itu pasti akan datang, dan kiamat pun pasti akan datang karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yakin akan datangnya hari akhir.
Tapi kita ikuti ulama-ulama kita. Ulama kita di Nahdlatul Ulama, ini ulama-ulama yang bukan sembarangan. Ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita, ini orang yang alim, allamah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bercerita tentang hal ini akan terjadi. Apalagi saat ini katanya 15 Ramadan nanti akan terjadi. Wallahu alam, kita tidak tahu akan hal itu. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak boleh menakut-nakuti umat Nabi Muhammad, tidak boleh. La yahillu li muslimin ayyurawi musliman. Kita tidak diperbolehkan oleh Rasulullah nakut-nakuti muslim yang lain, itu nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah. Kalau kita mengajak boleh, ayo kita ingat kepada Allah, ayo kita kembali kepada Allah, ayo kita bertaubat kepada Allah, ayo kita hindari perbuatan salah kita, maksiat kita. Boleh kita berbuat seperti itu. Mengajak, kita ngajak. Tapi nakut-nakuti itu nggak boleh. Memang di dalam ajaran Islam itu ada dua perihal yang harus kita ketahui, yaitu al-khauf. Kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini takut apa? Takut tidak menjalankan ketaatan kepada Allah. Takut bermaksiat kepada Allah. Takut tidak bisa menjalankan sesuatu yang mengundang ridhonya Allah Ta'ala. Takut untuk berbuat sesuatu yang akhirnya mengundang murkanya Allah Ta'ala. Ini kita harus tertanam di diri kita, al-khauf, rasa takut kepada Allah. Takut untuk berbuat salah. Tapi kita pun harus diimbangi dan harus diikut sertakan yang kedua, yaitu raja. Kita penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berharap. Allah Ar-Rahman, kayak tadi di mukaddimah, alhamdulillahil wahidi, al-majidi, al-jawad, al-wahhab, ar-razzaq, al-hannan, al-mannan. Allah begitu luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Kita nggak perlu berlebihan seperti itu. Ayo kita punya rasa takut untuk berbuat salah dan dosa kepada Allah, dan takut untuk tidak bisa menjalankan ketaatan, tapi kita pun harus penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah selama kita mau bersandar kepada Allah dan bersandar kepada Rasulullah, ngikuti guru-guru kita, ngikuti ulama-ulama kita, berpegang teguh kepada ulama kita, insya Allah Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ciri-ciri dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Kita saling mengingatkan, ayo teman-teman, yuk pada taraweh bareng, ayo teman-teman, yuk pada ngaji bareng, ayo teman-teman, yuk pada bersedekah. Ayo, saling memerintahkan untuk berbuat baik. Ini ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yanhauna 'anil munkar, lan saling mencegah untuk berbuat kemungkaran. Kalau misalkan ada teman yang hendak berbuat maksiat kepada Allah, ayo kita saling mengingatkan, saling menasehati, tapi dengan cara yang baik. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, wa yata'awanuna, dan saling menolong. Umatnya Nabi Muhammad itu saling menolong alal birri wat taqwa, di dalam berbuat baik dan berbuat takwa. Jadi kalau ada orang misal, Kang punten mau nanya, ini sudah zuhur, saya mau sholat, masjid ada di mana ya? Misalnya begitu. Tunjukkan, tolong kita antar sampai ke masjid sehingga orang itu bisa melakukan sholat. Jangan disasar-sasarin. Jangan disasar-sasarin. Apa sasar-sasarin apa? Ya pokoknya kita saling menolong lah. Kalau ada orang kepingin berbuat baik, kita bantu, kita tolong. Dan ketika ada orang pingin bertakwa, kita pun saling membantu, saling mengingatkan agar kita dan orang lain, orang-orang di sekeliling kita bisa menjadi orang yang baik dan bisa menjadi orang yang bertakwa. Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Wala yata'awanuna, dan tidak saling membantu di dalam melakukan perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Yang pertama, dalam berbuat dosa. Misal ada orang bertanya kepada kita, Kang punten, kalau nyari arak itu di mana?
Nah, orang ini yang ditanya arak itu ada di mana, dia nunjukkan toko penjual arak. Akhirnya orang ini yang tadi bertanya beli arak itu. Nah, ini berarti dia membantu orang lain untuk berbuat dosa. Maka ini tidak mencirikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, dan permusuhan. Kalau misal ada orang beda pilihan, kemudian kita malah tambah manas-manasin, ngompor-ngomporin, berarti dia membantu untuk terjadinya permusuhan. Kalau terjadi permusuhan, maka ini tidak mencirikan umatnya Nabi Muhammad. Zaman sekarang banyak terjadi. Orang gampang mengadu domba, orang gampang memfitnah, orang gampang memojokkan, orang gampang saling mencela dan sebagainya. Berarti dia membantu untuk terciptanya permusuhan. Karena kalau tidak salah Imam Mawardi kalau nggak salah itu bercerita bahwa fa'lam annal ulfata husnul khuluq. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya perdamaian, keharmonisan itu mencirikan akhlak yang baik. Jadi kalau satu daerah itu harmonis, damai, tentram, tidak saling mencemooh, tidak saling menghujat, tidak saling menjatuhkan, itu ciri bahwa kampung itu, daerah itu adalah orang-orang yang baik, akhlaknya baik. Jadi kalau misalkan ada orang kok hobinya mencemooh, hobinya mencaci, hobinya menghujat, hobinya mencela, hobinya suka menjatuhkan orang lain, maka itu ciri bahwa orang ini orang yang tidak baik dan tidak mencirikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umatnya Nabi Muhammad di sini ciri-cirinya apa? Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak saling membantu di dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau orang yang suka mencela, suka mencaci dan sebagainya, maka berarti dia akan menciptakan sebuah permusuhan. Maka itu tidak mencirikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimuna sholata, lan ciri umatnya Nabi Muhammad adalah mendirikan sholat. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ayo bareng-bareng kita jaga sholat kita. Wa yu'tuna zakata, dan saling mengeluarkan zakat. Jangan pelit-pelit, jangan medit-medit. Zakat itu di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain, yaitu yang harus kita keluarkan berupa zakat. Wa yatawasawna 'ala sabri, dan saling memberi wasiat, saling menasihati untuk sabar. Jangan gampang emosi, jangan gampang panas. Sabar ini adalah ciri-ciri orang yang dirindukan surga. Kemudian sabar ini adalah ciri-ciri orang yang berakhlak baik, orangnya sabar, tidak gampang emosi. Al-hilm, apa? La yastafizzul ghadab. Orang yang tidak gampang marah. Nah, ini perlu kita tanamkan di diri kita. Jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit emosi, jangan dikit-dikit ngamuk, kepancing. Ini bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sabar. Nabi Muhammad berapa kali cerita begitu banyak cerita tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah hendak berangkat ke masjid, dilemparin kotoran oleh orang Yahudi. Setiap lewat lagi dilemparin kotoran lagi oleh orang Yahudi. Lewat lagi dilemparin kotoran lagi sama orang Yahudi. Kalau kita emosi ngamuk kita. Tapi Rasulullah tidak. Bahkan suatu ketika Rasulullah berangkat ke masjid, kok orang ini tidak melemparin Rasulullah dengan kotoran itu. Dicari sama Rasulullah. Di mana orang yang biasa ngelemparin kotoran kepada saya? Ternyata orangnya sedang sakit. Orangnya sedang sakit. Justru ketika orang Yahudi yang lemparin kotoran ini sakit, justru ditengok sama Rasulullah. Sambil dibawain makanan sama Rasulullah. Sampai akhirnya orang Yahudi ini, saya itu diperintahkan oleh orang kafir Quraisy untuk melempari kotoran kepadamu ya Muhammad. Aku dibayar.
Tapi yang bikin aku sakit hati, kenapa ketika aku sekarang sakit, mereka tidak ada yang menengok aku. Tidak ada yang menjenguk aku. Justru engkau ya Muhammad, yang aku lempari kotoran, malah justru engkau menjenguk aku ketika aku sakit. Akhirnya apa? Orang ini mengatakan, sungguh begitu mulia akhlakmu ya Rasulullah, dan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam karena apa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi banyak orang masuk ke dalam Islam bukan hanya karena ajaran Islam yang super sempurna, bukan. Ajaran Islam memang sudah sangat sempurna. Tapi banyak orang masuk ke dalam agama Islam itu karena akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu akhlaknya Nabi Muhammad adalah sabar. Makanya di sini ciri-ciri daripada umatnya Nabi Muhammad adalah saling berwasiat, saling menasehati untuk berbuat sabar. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Wa yujahiduna, ciri-ciri selanjutnya umatnya Nabi Muhammad, wa yujahiduna fi sabilillahi. Orangnya saling mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam sabilillah. Nah, sabilillah ini jihad fisabilillah, ini maksudnya apa? Jangan salah pemahaman. Kalau jihad fisabilillah itu berarti perang. Tidak semua jihad fisabilillah itu perang. Kayak sekarang misal, zaman sekarang banyak ajaran-ajaran di media televisi atau media sosial atau media online atau apa yang mengajarkan tentang perpecahan. Kita sekarang jihad sekarang. Ini yang bermain di media online, media-media apa saja. Ayo kita saling bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk menjaga akidah orang-orang kita, supaya akidah kita tidak rusak kan. Kalau misalkan ada orang yang, kita nggak perlu berlebihan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita berlebihan kepada Nabi Muhammad, nanti kita menomorduakan Allah. Loh, ini salah. Kita nggak perlu baca maulid. Lebih baik kita baca Al-Quran. Ini bid'ah, ini salah, ini dosa, dan sebagainya. Ini kafir, ini syirik. Nah, kadang ada sesuatu yang baik dibid'ah-bid'ahkan. Ada sesuatu yang baik dikafir-kafirkan. Lah ini, ayo kita berjihad. Jihadnya apa? Melalui media-media zaman sekarang. Media online. Jangan sampai media-media zaman sekarang itu dikuasai oleh orang-orang yang kepingin merusak Islam dan memecah belah bangsa Indonesia. Jadi ayo kita bareng-bareng jaga persatuan Indonesia, jaga ukhuwah kita, jaga keislaman kita, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yakhafuna laumata laim. Dan orang yang berjalan mengikuti Nabi Muhammad, ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad, dia tidak takut untuk dihujat. Mau orang menghujat apapun, dia tidak bakal takut. Sedikit pun dia tidak takut dan tidak gentar dan tidak menurunkan mentalnya, dia menjadi mundur. Kadang kalau orang dihujat sedikit, kayak ayam begitu, jadi mengecil. Nah, tetap dia akan melangkah dengan baik. Bukan ketika ada satu orang yang menghujat langsung kepanasan. Waduh, ada orang yang baru informasi yang nggak benar sampai kepada kita, sesuatu yang nggak pas dengan diri kita sampai ke telinga kita, langsung kepanasan, kebakaran jenggot. Tidak. Umatnya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Umatnya Nabi Muhammad wala yakhafuna laumata laim, tidak pernah takut dengan cacian orang yang mencaci. Tetap maju dia. Semoga pemuda-pemuda kita akan selalu menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah, menjaga dan membesarkan serta mengagungkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun omongan panas apapun, ada sindiran, ada cacian, tetap kita melangkah mengikuti guru-guru kita. Fama yasuddu an sabilillah wa yalumu 'alal qiyami biwajibi haqqillahi illa alladhina haqqat 'alaihim al-kalimatu minallahi bisyaqa'iqi wal husrani wal khizyi wal hawan. Lah kalau orang yang sukanya menghalang-halangi sabilillah,
Orang yang berjuang di jalan Allah dihalang-halangi. Dia suka mencaci orang yang berjuang di jalan Allah, maka orang itu berhak untuk memperoleh hadiah dari Allah. Orang yang suka menghalangi orang berjuang di jalan Allah, kok dihalang-halangi, ini orang itu akan berhak memperoleh hadiah dari Allah. Hadiahnya apa? Orang itu akan terpecah belah. Wal khusran, dan dia akan merugi. Wal khizyi, rugi juga. Wal hawan, dan dia akan terhina. Orang yang menghalang-halangi, ketika kita mau berbuat baik dihalangi, ketika kita mau berdakwah dihalangi, ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang hak dihalangi, ketika kita mau membaca maulid Nabi dihalangi, ketika kita mau membaca Al-Quran dihalangi, ketika kita mau zikir bersama dihalangi, ketika apa saja mau berbuat baik selalu dihalang-halangi. Nah, orang yang suka menghalang-halangi seperti ini, itu akan dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah kerugian besar, rugi di dunia dan rugi nanti di akhirat. Dia tidak memperoleh apa-apa dan dia akan menjadi orang yang terhina. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wala yatajarrad linushi ibadillahi wa da'watihim ilallahi illa alladhina sabaqat lahum minallahil husna bis sa'adati wal amani wal fawzi war ridwan. Nah, bagi orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah, selalu mengikuti anjuran ulama-ulama kita, selalu mengikuti ajaran Rasulullah, maka orang itu yang mengikuti orang-orang terdahulunya, dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia, sentosa, wal fauz, keberuntungan, war ridwan, dan dia akan memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memperoleh ridha dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ulaika lan utawi khairu ummatin ukhrijat linnas iku warathatun nabiyyin. Mereka orang-orang yang telah mengikuti dengan ciri-ciri tadi, umatnya Nabi Muhammad SAW yang dengan ciri-ciri tadi, yaitu yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yata'awuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awuna 'alal itsmi wal 'udwan wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yatawasawna 'alal sabri wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im min ahli az-zigh wal khadlan. Nah, ini ciri-ciri semua ini. Ulaika utawi khairu ummatin ukhrijat linnas iku warathatun nabiyyin, itu pewaris para nabi. Jadi orang yang berjalan berpegang teguh seperti tadi, mereka adalah pewaris para nabi. Wa a'immatul muttaqin, lan dadi imam-imame wong-wong kang padha takwa. Wa hiratu rabbil alamin, dan menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menjalankan itu semua, maka kita termasuk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung kalau kita menjadi pilihan Allah. Nabi Muhammad Al-Mustafa, manusia pilihan Allah. Dan orang yang menjalankan apa yang saya sampaikan tadi, itu pun termasuk manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maja'alna minhum. Semoga kita termasuk golongan mereka semua. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Ar-rasikhina fil ilmi, orang yang maksudnya orang yang akalnya benar-benar digunakan untuk ilmu. Al-mutahaqqiquna, ahli tahqiq bihaqaiqil imani, kelawan piro-piro hakikati iman, wal itqani, lan keyakinan, wal ihsan, lan kebagusan. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang memegang ilmu dengan baik, kemudian orang-orang yang mengetahui tentang hakikat iman dan keyakinan. Wal wafiquna ala asrarillahi, dan orang yang seperti itu semua, orang yang berbuat seperti itu semua, dia berhak untuk memperoleh ala asrarillahi, ingatasi piro-piro rahasia-rahasianya Allah, fi mulkihi, ing dalam keratone Allah, wa malakutihi, lan
kerajaane Allah Ta'ala. Min tariqil kashfi. Dia bisa mengetahui rahasia-rahasianya Allah dengan apa? Dari jalan kasyaf. Dia bisa melihat sesuatu bukan dengan mata kita, tapi dengan mata hati. Jadi dia bisa melihat bukan dengan mata ini, dengan mata hatinya dia bisa melihat tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut kasyaf. Wal ayan, dan dia bisa melihat dengan keagungan Allah dengan apa? Dengan mata ini. Setiap apa yang dilihat oleh mata kita ini, mata yang zahir ini, kita melihat sesuatu yang tampak di depan kita adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat gunung yang menjulang tinggi, subhanallah, Engkau begitu besar ya Allah, Engkau begitu agung ya Allah, Engkau begitu dahsyat ya Allah, Engkau begitu luar biasanya. Melihat laut, kita melihat laut ya Allah, Engkau begitu agung ya Allah, begitu luas. Bersyukur kita kepada Allah dengan apa yang kita lihat, menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma fazu, wa malan barang fazu, beruntung bihadhil manaqibi, kelawan iki cerita, wala wasalu ila hadhil maratibi, lan ora bakal tumeka ila hadhil maratibi, maring ikilah tingkatan, illa bihusni iktifaihim wa kamali ittiba'ihim, dan tidak bakal sampai terhadap tingkatan ini. Orang sampai kedudukan yang tinggi, dia bisa memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau orang ini mau pegangan yang kuat dengan ulama-ulama kita terdahulu, kiai-kiai kita, guru-guru kita. Jangan sok pinter, jangan sekarang. Kadang ada orang sok pinter, merasa dirinya pintar, nggak perlu kiai, nggak perlu ustadz, nggak perlu guru. Salah. Saya bisa belajar lewat Google, saya bisa belajar lewat YouTube. Salah. Ini di sini dikatakan orang yang bisa dapat tingkatan seperti ini adalah orang yang kuat pegangan dengan ajaran-ajaran orang-orang kita terdahulu, guru-guru kita terdahulu. Kita guru belajar kepada guru kita belajar kepada kiainya, kiainya belajar kepada kiainya, kiainya belajar kepada kiainya lagi, terus sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru kita nyambung kepada Rasulullah, bukan berhenti pada Mbah Google atau Mbah YouTube. Itu zaman sekarang soalnya banyak. Anak dikatakan man ta'allam dun syekh fa syekhuhu syaitan. Siapa orang yang belajar tanpa dengan guru, maka gurunya adalah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Jadi kadang dia merasa benar padahal tersesat, dia nggak salah, nggak ngerasa, dia nggak merasa kalau dia itu tersesat. Naudzubillahi min dzalik. Wa kamali ittiba'ihim, dan sempurnanya mengikuti beliau-beliau semua. Li imamil a'immati, kepada para a'immah, alladzi arsalahu wis ngutus hu ing a'immah Allahu sapa Allah, Allahu lil alladzi arsalahu kang ngutus hu ing a'immah Allahu sapa Allah lil alamina, maring serta sekabehane alam, rahmatan krana dadi rahmat. Jadi Allah ini yang sudah memerintahkan mengutus para a'immah itu tadi. Dan termasuk daripada a'immah itu tadi siapa? Abdullahi, rupane hambane Allah Ta'ala, wa rusuluhu, utusannya Allah Ta'ala, wa habibuhu, lan kekasih Allah Ta'ala, wa khaliluhu, yo kekasih Allah Ta'ala, Sayyiduna Muhammadin, yaiku tuan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mugi paring rahmat sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa ashabi lan ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad, fi kulli hinin ing saben-saben saat, wa awanin lan saben-saben waktu. Jadi kita pun terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabatnya. Jadi termasuk daripada a'immah ini adalah yang paling utama, yaitu kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman, kelawan salawat wa salaman dan keselamatan daimah ini
kang terus menerus bidawamillahi kelawan langgeng, bidawamillahi kelawan langgengnya Allah Ta'ala al-malikid dayan sampai maring dino kiamat, sampai di hari kiamat. Jadi terus menerus sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Amma ba'du. Nah ini semua tadi baru mukaddimah dari tadi ya. Ini baru amma ba'du. Fayaqulu maka ngucap sapa al abdul faqiru, sapa al abdu hamba al faqiru kang butuh mari Allah Ta'ala. Jadi ini muallif ini tawadhu. Beliau itu alim, ilmunya begitu luas, karangan kitabnya banyak, kitabnya jadi rujukan ulama-ulama. Nah, tapi beliau menyebutkan dirinya fayaqulu al-abdul faqir, maka ngucap sapa al-abdul faqir hamba kang butuh, al-mu'tarafu kang terkenal, bil kusuri kelawan kerdil, wa taksiri kelawan teledor. Jadi gimana? Nah ini beliau muallif kitab ini merasa malu karena dia tuh dikenal bahwa saya itu banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, banyak teledornya. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita baru tahu ilmu sedikit sombongnya setinggi langit. Ya. Naudzubillah. Baru tahu hadis 2, ayat 3 bisa ceramah 1 jam, ngomongnya udah setinggi langit. Naudzubillah. Lah ini sosok ulama yang luar biasa, yang sangat dicintai oleh Allah, karangan kitabnya luar biasa banyaknya, jadi rujukan para ulama. Beliau tawadhu dengan menganggap saya adalah hamba yang lemah, hamba yang sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan yang terkenal dengan kekurangannya dan terkenal dengan teledornya. Ya Allah, kita sebenarnya malu. Saya kalau baca seperti ini malu rasanya. Jadi beliau yang Masya Allah, yang luar biasa masih tawadhu seperti ini, kita yang baru tahu ilmu sedikit, naudzubillah sombong. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ar-raji, muallif ini selalu mengharap afwa rabbihi, ing ampunane pangeran, ing ampunane Allah Subhanahu wa taala al-qadir kang maha kuwasa. Jadi muallif kitab ini selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan daripada salah dan dosanya. Siapa beliau ini? Beliau pengarang kitab ini yaitu Asy-Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini, dari keturunannya Sayyidina Husain. Afallahu afa mugi paring ngapura Allahu sapa Allah anhu saking Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa an aslafihi lan ingatase pendahulu-pendahulune, bapak-bapak kakek-kakek guru-gurune Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amin. Hadhihi utawi iki iku risalatun, risalah bihaulillahi kelawan rekodayane Allah Ta'ala wa quwwatihi lan kekuatannya Allah Ta'ala, jami'atan hale ngumpulaken wasiyah berupa wasiat bifadlillahi kelawan fadli Allah Ta'ala wa rahmatihi lan kelawan welas asih Allah Ta'ala, nafi'atan hale paring manfaat. Jadi ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menulis sebuah risalah, menulis kitab ini yaitu dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wasiat dan untuk mengharap rahmat dari Allah Ta'ala dan mengharap manfaat dari apa yang beliau tulis ini. Hamalani ini mempengaruhi. Jadi Habib Abdullah sudah ada yang mempengaruhi untuk membuat kitab ini. Hamalani wis mempengaruhi ni ing ingsun ala wad'iha ing atase ngarang kitab. Al-imtithal li amrillahi, yang pertama yaitu ing menjalankan li amrillahi maring perintah-perintah Allah Ta'ala wa amri rasulih lan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warughbah
fil wa'di sadiki, lan seneng karena berharap untuk memperoleh apa yang sudah ada di dalam janjinya Allah Ta'ala yang sudah sampai alal huda yang atas petunjuk wa da'wati lan dakwah ilal khairi maring kebagusan wa nasri lan nyebarkan lil ilmi maring ilmu. Qala Allah Ta'ala sampun dawuh sapa Allah Ta'ala rupane dawuh wal takun lan dadi sira minkum iku dawuh Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Lan dadi sira minkum iku setengah saking sira-sira kabeh ummatun apa umat yad'una kang ngajak sapa umat ilal khairi maring kebagusan wa ya'muruna lan merintahake sapa umat bil ma'rufi maring kebagusan wa yanhauna lan nyegah sapa umat anil mungkari saking kemungkaran berbuat mungkar wa ulaika utawi ummah yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita semua itu berbuat seperti itu, kata Allah Ta'ala, kita mau berbuat amar ma'ruf, menyampaikan, memerintahkan sesuatu yang baik, mencegah kemungkaran, maka orang yang seperti itu, kata Allah Ta'ala di dalam ayatnya, ayat ini terdapat di dalam surah Ali Imran 104 ya. Ali Imran 104 itu kata Allah Ta'ala orang yang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa qala Allah Ta'ala lan sampun dawuh sapa Allah Ta'ala rupane dawuh ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ngajak sira ila sabil rabbik maring sabil dalane pangeran sira bil hikmati kelawan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu orang yang ahli ilmu menyampaikan dengan ilmunya. Orang dokter yang menyampaikan dengan kapasitasnya. Enggak hikmah ini maksudnya apa? Enggak memaksakan orang itu harus seperti kita. Kalau orang memaksakan seperti kita enggak bisa. Orang paksa kamu harus seperti saya, enggak bisa. Saya pun enggak bisa jadi kamu, apalagi kamu jadi saya, enggak bisa. Saya, kamu. Kita menyampaikan sesuatu dengan kapasitasnya. Ada orang baru masuk Islam. Dikasih tahu ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Dan kalau kamu menjalankan haram semua masuk neraka kamu. Ada yang tertarik masuk Islam begitu? Enggak, dengan kapasitasnya. Kalau kita ketemu dengan orang awam, orang yang benar-benar belum tahu agama, ya kita menyampaikan dengan kapasitas mereka. Yang penting kita selamatkan mereka. Agar mereka selamat dan bisa kembali ke jalan Allah. Bukan dipaksakan. Inilah hikmah. Wal mau'izatil hasanah lan kelawan pitutur kang bagus kan becik. Cara menyampaikannya pun harus dengan cara penyampaian yang baik. Gak boleh kita itu ngomong sesuatu dengan omongan yang kasar. Ngomong sesuatu niatnya baik tapi caranya kasar, yuk salah. Niatnya baik ya harus diikuti dengan perbuatan yang baik. Gak boleh kita punya niat baik tapi caranya kasar. Yuk kasar. Gak boleh. Tetap kita harus dengan cara yang baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyablugha syahidu minkumul ghaib. Jadi kita semua yang misal sekarang kita lagi ngaji seperti ini ya, bareng-bareng kita ngaji. Kan kalian semua ini menyaksikan kita ngaji nih. Nah, kalau yang menyaksikan ketika kita pengajian saat ini kita menyaksikan, maka yang menyaksikan hendaknya menyampaikan kepada yang gaib, yang tidak menyaksikan saat ini. Tidak melihat langsung, secara langsung. Maka ini apa yang sudah kita peroleh harus kita sampaikan kepada yang lain. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kadang seperti itu, wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kadang kita menyampaikan sesuatu, kadang ada orang sepertinya dia itu ahli fikih, ahli agama, orang yang faham di dalam agama. Dia menyampaikan, ternyata yang dia sampaikan itu, yang disampaikan itu orang yang mendengar itu lebih alim, lebih pintar dari dia. Kayak saya misalnya sekarang lagi ngomong seperti ini, mungkin yang mendengarkan saya jauh lebih alim daripada saya.
Banyak yang lebih alim daripada saya. Saya ini sebenarnya cuma karena diperintah saja saya suruh nyampaikan di sini, ya saya sampaikan. Limtithali awamir, limtithali awamir. Sebenarnya saya nggak pantas untuk menyampaikan seperti ini karena yang mendengarkan ucapan saya saat ini justru banyak yang lebih alim daripada saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan Allah jaga diri saya dari perbuatan salah dan dosa. Semoga Allah pun buka ilmu buat kita semua, futuhal arifin, seperti Allah bukakan kepada orang-orang yang arif billah. Wa rubba hamil fikhin laisa bifaqihin. Dan terkadang ada orang yang sepertinya dia orang alim padahal dia bukan alim. Bukan, ada gayanya kayak orang paham agama padahal dia bukan orang yang paham agama. Itu banyak zaman sekarang. Casing, bajunya bagus, kayak bajunya ulama sudah. Ini sorban, bajunya ulama sudah. Casingnya bagus, ngomong assalamualaikum, luar biasa. Dia seakan-akan seperti orang yang paham agama, padahal dia sebenarnya bukan orang yang paham agama. Ini kata Rasulullah SAW. Makanya zaman sekarang jangan gampang tertipu sama casing. Sekarang banyak casing soalnya. Kalau casing itu gampang, kita asal punya duit. Ada tokonya mau beli apa, baju koko, gamis, sarung, peci, sorban, mau pakai imamah. Tinggal kita punya duit beli bisa. Tapi apakah dia orang yang benar-benar paham agama atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Wa qala alaihi salatu wassalam man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Siapa orang yang mengajak ke jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengikutinya, orang yang melakukannya. Jadi misal ada orang mengajarkan muridnya sholat. Seorang murid tadinya belum tahu bagaimana caranya sholat. Kemudian Ustadz mengajarkan muridnya tentang bagaimana caranya sholat yang benar. Akhirnya si murid ini yang tadinya tidak sholat menjadi melakukan sholat. Maka murid ini memperoleh pahala sholat dan gurunya, ustadznya yang mengajarkan sholat pun memperoleh pahala yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan sholat. Begitu. Atau amal-amal yang lain. Ketika mengajak untuk berbuat baik, dia pun akan memperoleh pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, ini hilang. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak berkurang sedikit pun. Jadi kalau misalkan orang yang kita ajak, yuk pada ini yuk infak ke masjid, kita sedekah yuk, bantu fakir miskin. Ayo kita infak ke masjid. Kebetulan masjid itu lagi dibangun, ayo kita infak beli gentengnya 100, 1000, atau kita ikut beli keramiknya. Kita ngajak orang lain, kemudian orang ini yang kita ajak beli genteng 1000 atau keramik 100 kerdus atau apalah, beli herbal atau apa 1000 misal begitu. Orang yang infak ini ke masjid dapat pahala dari Allah Ta'ala karena dia menyumbangkan gentengnya 1000, menyumbangkan keramiknya 1000, herbalnya 1000, atau yang lainnya semennya misal 1000. Orang yang mengajak ini dia memperoleh pahala sama seperti apa yang orang lain ini lakukan. Maka ayo kita saling mengajak untuk berbuat baik. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Na'udzubillah. Dan siapa orang yang mengajak ke jalan kesesatan, maka dia memperoleh dosa. Kalau ada orang mengajak berbuat maksiat, maka orang yang mengajak berbuat maksiat ini akan memperoleh dosa seperti dosanya orang yang bermaksiat itu. Tidak berkurang. Jadi misal ada orang, naudzubillah, ngajakin mabok. Diajak tuh orang mabok. Mabok. Akhirnya orang-orang ini pada mabok, naudzubillah. Nah, orang yang memerintahkan atau mengajak mabok ini, dia akan memperoleh dosa sama dosanya dengan orang yang pada mabok. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita semua. Wa qala
Wa qala alaihi salatu wassalam ajwadu utawi kang becik-becike, ajwadu utawi paling bagus sira kabeh badi sakwise ingsun Kanjeng Nabi iku rajulun wong alima ilman kang ngerteni ilmu fanasyarahu. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, sebaik-baiknya di antara kita semua, kata Rasulullah, adalah orang yang mengetahui tentang ilmu dan menyebarkan tentang ilmunya. Maka kalau kita punya ilmu sedikit, kita sampaikan, kita ajarkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kita baru tahu ilmu, kita sampaikan. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian setelahku, setelah Rasulullah adalah seorang yang memiliki ilmu dan menyebarkan ilmunya itu tadi. Yub'atsu yaumal qiyamati, dentangi ake sapa rajulun yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat ummatan wahidah hale dadi umat kang siji. Jadi semoga kita semua nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang satu, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu utawi al khalqu makhluk kulluhum, wis kabeh makhluk iku yusalluna padha mendoakan, padha ndongaake sapa al khalqu ala muallimi al khalqu utawi makhluk kulluhum ya sekabeh makhluk iku yusalluna padha mendoakan alal muallimi ing atase wong kang ngajarkan ilmu, muallimin nasi ing atase wong kang ngajarkan ilmu maring menungsa, al khairu ing kebagusan. Jadi seluruh makhluk, al khalqu utawi makhluk kulluhum ya sekabeh makhluk iku yusalluna iku padha ndongaake sapa makhluk kulluhum ala muallimin nasi ing atase wong kang ngajarkan ilmu maring manungsa al khairu ing kebagusan. Hatta hitanul ma'i, sing hitanul ma'i iwak sing ana nang banyu. Jadi makhluknya Allah Ta'ala itu selalu mendoakan orang-orang yang menyampaikan, orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu, makhluk-makhluknya Allah semua mendoakan kita. Bahkan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan, itu pun mendoakan orang yang menyampaikan tentang ilmu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk golongannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu utawi makhluk kulluhum ya kabeh makhluk iku iyalullah, keluarganya Allah. Wa ahabbuhum lan utawi paling wa ahabbuhum ilallahi ta'ala lan utawi banget dicintai ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala iku anfa'uhum kang paling bisa main manfaat li'iyalih maring keluargane Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluknya Allah, kata Allah Ta'ala, adalah keluarganya Allah. Apa makhluk? Makhluk adalah kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu disebut makhluk. Lah makhluknya Allah itu disebutkan katanya makhluknya Allah adalah keluarganya Allah. Maka orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bisa memberi manfaat buat keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu buat makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita diperintahkan untuk memberi manfaat kepada makhluknya Allah, maka kita pun harus menghindari kebalikan dari itu. Kebalikan dari itu apa? Yaitu kita melukai, menyakiti, mendzalimi keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Yaitu makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun harus bisa memberi manfaat kepada umatnya Rasulullah. Kalau
makhluknya Allah adalah keluarganya Allah. Begitu pula umatnya Rasulullah adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, maka jangan pernah kita menyakiti umatnya Rasulullah. Kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, jangan pernah kita menyakiti makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dianjurkan untuk bisa memberi manfaat kepada umatnya Rasulullah dan bisa memberi manfaat kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hindari perbuatan-perbuatan saling mencela, saling menghujat, saling mencaci, dan jangan kita menjadi orang-orang yang sombong. Karena Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, pengarang kitab ini pun, beliau begitu tawadhu, begitu rendah diri, rendah hati, tanpa adanya kesombongan sedikit pun, merasa hamba yang banyak kekurangan. Padahal Habib Abdullah Al-Haddad, apalagi kita yang jelas-jelas banyak dosa, ilmu agama nggak punya, sedikit ilmu yang kita miliki, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Semoga Allah selamatkan kita semua. Mungkin pertemuan kali ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan besok malam ba'da tarawih, kurang lebih sekitar jam 8:30. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca doa bersama-sama. Semoga Allah berikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر الأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكف كل شر ربنا أصلح لنا كل الديون ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa saya pribadi dan seluruh yang menyaksikan acara pada malam hari ini, dan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah panjangkan usia kita fi ta'atillah fi ta'at Rasulillah, dan Allah mudahkan segala urusan hidup kita, Allah bukakan ilmu kepada kita, ilmu yang manfaat, barakah,
dan ilmu yang menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah, dan Allah mudahkan rezeki-rezeki kepada kita semua, rezeki yang halal, barakah, manfaat dunia dan akhirah, dan Allah selamatkan kita dari segala bala, musibah, wabah, penyakit apapun, dijauhkan dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.